Baiklah sobat-sobatnya, akhirnya resmi pengumuman Pemda terbaru yang menyajikan informasi terkini terkait tentang pelaksanaan seleksi P3K Guru dan juga P3K Non Guru tahun 2023. Nah, di sini nanti kita akan menggali informasi lebih mendalam, yaitu pengumuman dari Pemda yang tentunya nanti Pemda lain juga akan segera mengikutinya. Ya, karena di sini juga disajikan untuk detail tahapan pengangkatan honorer menjadi ASN P3K di tahun 2023. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, informasi terkini yaitu satu lagi Pemda yang sudah mengumumkan terkait tentang jadwal pelaksanaan seleksi P3K Guru dan juga P3K Non Guru tahun 2023. Yaitu informasi terbaru dari Pemkab pemerintah Kabupaten Sintang, teman-teman. Jadi Sekda Kabupaten Sintang ini menyajikan pengumuman terbaru, inilah baru saja, yaitu terkait tentang jadwal seleksi kompetensi bagi P3K 2023 di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang. Menindaklanjuti surat Kepala Kantor Regional 5 BKN nomor sekian tanggal 2 November 2023 perihal penyampaian jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi CASN tahun 2023 wilayah kerja Kantor Regional 5 BKN Jakarta. Bersama ini kami sampaikan informasi sebagai berikut, yaitu yang pertama, jadwal seleksi kompetensi P3K tahun 2023 dengan sistem komputer assist test atau CAT, teman-teman. Di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang ini sebagaimana data peserta terlampir ini akan dilaksanakan pada, yaitu kalau misalkan di Kabupaten Sintang untuk teman-teman yang di sana itu pelaksanaannya itu adalah mulai dari hari Sabtu sampai dengan hari Minggu ya, yaitu berlangsung selama 9 hari. Tentunya untuk lama tidaknya dari pelaksanaan seleksi per kabupaten itu nanti juga nggak akan sama, dikarenakan pendaftar satu daerah dengan daerah lain itu juga tidak sama. Nah, tentunya untuk alokasi penempatan dan juga pembagian per sesi pun juga nanti akan menyesuaikan. Nah, kalau misalkan di Sintang ini harinya hari Sabtu sampai dengan Minggu berlangsung selama 9 hari. Kemudian tanggalnya yaitu tanggal 11 sampai dengan 19 November tahun 2023, teman-teman. Kemudian untuk tempatnya, nah tempat pelaksanaan itu adalah di SMKN 1 Sintang, inilah untuk alamatnya. Kemudian keterangan, nah di sini akuntabilitas nilai hasil seleksi dengan metode CAT nanti secara live scoring ini dapat disaksikan ya oleh masyarakat melalui channel YouTube-nya Kantor Regional 5 BKN Jakarta, yaitu alamatnya ini. Ini adalah link, nanti teman-teman bisa memantau progres yaitu pelaksanaan seleksi CASN ya, yaitu CAT BKN nanti ditayangkan secara live streaming. Nah, selanjutnya untuk tata tertib peserta, teman-teman. Jadi tata tertib peserta di sini juga teman-teman perlu mencermati tata tertib yang perlu diperhatikan teman-teman guru honorer dan juga nanti dipatuhi ya. Jadi untuk tata tertib peserta, yang pertama kewajiban bagi peserta yaitu di sini hadir di lokasi tes yaitu 60 menit sebelum tes dimulai. Ini adalah sesuai dengan jadwal ya. Untuk detail jadwal teman-teman bisa cek yaitu pada kartu peserta ujian masing-masing di kolom informasi lain ya. Untuk contohnya dan cara cetak yang sudah lengkap ini sudah kita berikan pada video sebelumnya. Jadi nanti kita datang 60 menit sebelum waktu tes dimulai. Untuk jadwal tesnya ini adalah sesi berapa, itu adalah teman-teman bisa cek yaitu pada kartu peserta ujiannya. Kemudian yang kedua yaitu membawa kartu tanda penduduk ya, membawa kartu tanda penduduk yang asli atau kartu peserta dan juga kartu peserta ujian. Kemudian pensil kayu, ini adalah bukan pensil mekanik ya. Nah, tentunya teman-teman sudah bisa membedakan antara pensil kayu dengan pensil mekanik itu bedanya seperti apa. Dan di sini yang kita bawa itu adalah yang pensil kayu ya, jangan pensil mekanik. Kemudian ketentuan kartu peserta ujian, inilah teman-teman cetak secara mandiri menggunakan tinta warna. Jadi teman-teman harus mencetak secara mandiri di akun SSCASN. Pastikan yang dicetak kartu peserta ujiannya itu yang berwarna ya dan tidak dilaminating. Nah, mengapa di sini berwarna? Dikarenakan di sana ada foto kita dan foto kita nanti akan dicocokkan dengan face recognition ya ketika masuk ke ruang ujian, teman-teman. Jadi pastikan cetak kartu peserta ujian itu yang berwarna ya.
Kemudian nantinya untuk pin ujian didapat saat akan mengikuti ujian. Nah, di sana itu kan di kartu peserta ujian ada kolom untuk memberikan pin ujian kan. Nanti kita akan dapatkan ketika akan mengikuti ujian. Yang kedua, mengenakan kemeja. Ini adalah untuk dress code-nya ya. Mengenakan kemeja atas berwarna putih, kemudian polos tanpa corak, dan celana panjang atau rok berwarna hitam, teman. Jadi hitam putih warnanya. Kemudian tidak diperkenankan memakai kaos, kemudian celana bahan jeans, dan juga sandal atau sepatu sandal ya. Jadi sepatunya sepatu asli, bukan sepatu yang sandal. Bagi perempuan yang menggunakan jilbab, maka diwajibkan memakai jilbab yang berwarna hitam. Inilah tata tertib yang peserta harus dipatuhi. Yang keempat, ini mendengarkan pengarahan panitia sebelum tes nanti dimulai. Yang kelima, mengerjakan semua soal tes sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia, teman-teman. Kemudian teman-teman juga tentunya sudah memahami untuk alokasi waktu per seleksi kompetensinya itu berapa menit. Jadi di sini kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian di sini juga disajikan yaitu larangan ya. Larangan bagi peserta. Nah, di sini membawa jam tangan, perhiasan, kalkulator, telepon genggam atau alat komunikasi lain dan kamera dalam bentuk apapun ini juga dilarang. Kemudian membawa makanan dan minuman, kemudian membawa senjata api atau sajam, kemudian bertanya atau berbicara dengan sesama peserta tes, kemudian keluar ruangan tes kecuali memperoleh izin dari panitia. Merokok dan juga dalam ruangan tes, kemudian menyebarkan soal seleksi melalui media apapun ini juga dilarang, teman-teman. Dan selanjutnya di sini untuk lanjutannya yaitu sanksi bagi peserta ya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman melanggar sanksinya. Yang pertama, peserta yang terlambat pada saat dimulainya tes tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti tes dan dianggap gugur, teman-teman. Yang kedua, peserta yang kedapatan melanggar tata tertib ini dianggap gugur dan dikeluarkan dari ruang tes dan dicoret dari daftar hadir serta dinyatakan tidak lulus. Jadilah untuk sanksi teman-teman ketika nanti melakukan pelanggaran. Kemudian penyesuaian jadwal seleksi penerimaan P3K tahun 2023 ini mengacu pada surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian nomor sekian tanggal 9 Oktober yaitu di sini pelaksanaan seleksi itu adalah tanggal 10 sampai dengan 4 Desember. Namun di sini untuk plottingnya itu disesuaikan dengan daerah masing-masing. Namun rentang waktunya ini sama ya. Kemudian pengolahan nilai hasil seleksi kompetensi tanggal 30 November sampai 9 Desember, teman-teman. Kemudian pengumuman kelulusan tanggal 6 sampai dengan 15 Desember, pengisian DRH 16 Desember 2023 sampai dengan 14 Januari 2024. Untuk usul penetapan NIP3K tanggal 15 Januari sampai dengan 13 Februari 2024. Kemudian untuk hal lain yaitu untuk yang teman-teman nanti diantarkan ya. Jadi pengantar peserta itu berhentinya nanti di drop zone ya, dan dilarang masuk serta menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan dan juga kebisingan. Hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib nanti akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan ya. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab masing-masing. Kemudian setiap informasi perubahan informasi yang terkait tentang seleksi P3K 2023 akan diumumkan secara resmi melalui lamannya ini, yaitu di ssysnbkn.go.id, yaitu di akun masing-masing. Kemudian Instagram untuk di Sintang yang ini. Pelamar ini harus selalu memantau mengakses laman di atas ya secara rutin untuk mendapatkan informasi terbaru terkait tugas tentang kartu peserta ujian. Panitia seleksi penerimaan P3K itu tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang tidak tersampaikan kepada pelamar yang dikarenakan ini adalah pelamar lalai dalam mengakses informasi. Inilah salah satu contoh daerah yang sudah mengumumkan terkait tentang pelaksanaan seleksi P3K 2023. Nah, nanti teman-teman silakan cek di daerahnya masing-masing di portal instansinya. Nanti kita mengacu pada pengumuman yang ada di instansi kita masing-masing ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.